1877 Masehi, negara Republik Indonesia belum berdiri. Nusantara masih dalam belenggu penjajah Belanda. Kampung Jumalang masih sepi, mayoritas masyarakatnya bertani. Pada masa ini, sosok mungil yang cerdas yang kelak menjadi konglomerat pada masanya lahir dengan limpahan kebahagiaan. Suaminya yang baik hati, engkong gering, menamai sang bayi lelaki sebagai Maan yang bermakna kebersamaan. Kehadiran Maan kelak membawa perubahan besar bagi lingkungan tempat tinggalnya. Haji Maan ialah petani yang rajin. Ia menjemur padi hasil sawahnya di tempat ini. Jika musim panen selesai, ia menanami lamporan dengan berbagai tanaman, seperti kopi, tembakau, dan jeruk. Lamporan juga sering menjadi tempat bermain anak-anak, keponakan, serta cucunya. Saya Haji Madusin dan Haji Nasruddin, kalau sore sering bermain bola gebok di situ. Kalau malam terang bulan saya bersama cucunya, keponakannya bermain bola klaras. Kalau selesai main kami sering dibagikan jeruk dan kue oleh engkong Haji Maan. Haji Maan tidak hanya pandai bertani dan berkebun, ia juga terampil menganyam. Tangan lincahnya menghasilkan semua alat-alat kebutuhan dapur, pengki, nyaringan, bakul, hingga tampah. Engkong mengajarin kami membuat alat itu di depan rumah. Semua cucunya diajarin, kalau nanti gue kagak ada, lu enak udah pada bisa. Begitu pesan Engkong. Di belakang rumah ini, dulu ada dapur yang cukup luas. Istri Haji Maan, Hajah Samaniah, membimbing anak-anak dan remaja putri belajar mengaji. Ia rutin mengajar selepas zuhur dan ba'da maghrib. Tuh lagi saya kecil ya, asal saya nyampe udah baca kitab Dalail di jendela. Tuh, setelah itu anak-anak suruh kumpulin ngancarin. Iya Peng, ngancarin. Begitu ngancar udah pada ngancar semua, ambil wudhu. Apain Peng? Sholat duha. Sholat duha, orang kita masih kecil ya. Berapa rakaat Peng? 2. Kita kata 2, lah dia masih jongkeng baik. Kita liatin udah 6, masih ayo baik. Saya tanya, Peng udah 6 rakaat itu. Lu mah baru belajar, 2 rakaat juga udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peng orang ketat, tegas. Jadi pada lancar. Murid-muridnya semuanya orang sini dah, orang Ujung Malang. Tuh, baca kitab Neng, kita apa Peng? Kita Babul Minan, Sabilit, Sifat 20, Irsadul Anam, Perukunan, Mi'raj. Dah katanya. Haji Maan terkenal sebagai sosok yang sangat peduli dan dermawan. Tidak hanya kepada anak dan cucunya, kebaikan dan kedermawanannya juga melimpahi keponakan dan kaum kerabatnya. Saya Ma'ali Samsudin bin Haji Radin bin Tikinin. Haji Radin itu adalah anak daripada Penggatot. Penggatot itu adalah saudara Haji Maan. Kasih tanah oleh engkong Haji Maan sebanyak 3 hektar di Balong untuk 3 orang saudara bapak saya. Kemudian karena tanah tersebut terlalu jauh, dijual oleh orang tua saya, lalu uangnya dibagi masing-masing kepada saudara-saudara saya, yaitu Pengkira, Insani, dan bapak saya sendiri. Kedermawanan Haji Maan meluas tak terkira. Kiprahnya dalam kaitan dengan Yayasan At-Taqwa dan masyarakat sekitarnya cukup signifikan.
Dulu di Kampung Asem dan Poncol, itu Kampung Asem Poncol, ada orang nggak punya jalan, tanah nggak punya jalan, dia mohon sama engkong, minta izin untuk jalan di pinggir, buat jalan di pinggir. Nah, terus kata engkong, pakai aja tanah gue tuh, ambil aja di tengah, nggak usah di pinggir, demi kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Buat orang lain aja engkong ngasih, apalagi buat yayasan, buat At-Taqwa. Waktu Kiai mau bangun masjid di tanah engkong, dipersilahkan buat sekolah dan sebagainya, itu disilahkan. Kebaikan dan kedermawanan Haji Ma'an terlihat dari begitu banyak tanah yang ia wakafkan di Yayasan At-Taqwa. Ia melakukan semua kemaslahatan untuk kepentingan masyarakat Ujung Malang dan sekitarnya. Yang saya ingat, Engkong Haji Ma'an telah mewakafkan tanah wakaf seluas kurang lebih 2,5 hektar di wilayah As-Salam. Kemudian 1.000 meter untuk pembangunan Musala Al-Fitrah. Dan setelah itu 1.600 ditukar pada tanah Haji Jintong, ya seluas 18 meter di Pulau Perwira untuk pembangunan Madrasah Jaya Taqwa 35 di Pulau Perwira. 8 Oktober 1962, Haji Ma'an wafat. Ia meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Saya masih kecil waktu engkong meninggal dunia. Saya ingat, saya ngintip di jendela, ada Bang Haji Jaroin dan Haji Sa'duddin lagi baca Al-Quran di samping jenazah engkong. Kepergiannya membawa kenangan yang tak pernah terlupakan di benak anak cucunya. Kenangan manis dan berkesan dari seorang kakek dermawan yang amat menyayangi cucu-cucunya. Ada kenangan tentang engkong yang tidak pernah saya lupakan. Suatu hari, seluruh cucunya berkumpul di rumahnya. Semuanya berbaris mau dikasih kue. Pas giliran saya, engkong memberikan gigi palsunya. Kaget banget saya waktu itu. Secara pribadi saya tidak mengenal Kumpi Haji Ma'an karena beliau sudah dipanggil sebelum saya lahir. Tapi saya bisa mengenal beliau dari cerita-cerita maupun dari perilaku dan karakter anak-anak beliau. Ada Engkong Haji Mahbub, Engkong Haji Mahmud, Engkong Haji Mas'ud, dan juga Empeng Mani ya. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, anak cucu, cicit semuanya ini harus bisa meneladani lah beliau, baik dari segi kreativitasnya, terus juga ketekunan dan kerajinannya ya. Kemudian juga tentunya kedermawanan beliau. Karena kalau kita sudah rajin, kita punya sesuatu, tentunya kita harus bisa berbagi dengan sesama, dengan orang lain. 61 tahun yang lalu, Haji Ma'an meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Hingga kini, anak keturunannya yang bangga pada kisah teladan Engkong Haji Ma'an terus memperingati hari kematiannya dengan kegiatan bermanfaat. Sosok petani bersahaja yang dermawan, kebaikannya tak lekang dimakan zaman. Cerita kegigihannya tetap harum untuk diperdengarkan. Engkong Haji Ma'an bin Gering telah tiada, tapi sosok dan sifatnya akan selalu terkenang di dada. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah.